Hai, bersama Dao Donghua di sini membawakan alur cerita Immortality, semoga kalian semua suka. Pukulan Daseng Ni milik Dashai Senzun akhirnya bertabrakan langsung dengan pukulan Fang Han. Ledakan yang terjadi tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Lubang hitam ruang waktu bermunculan. Energi menyapu hingga keluar langit. Banyak planet di kejauhan hancur berkeping-keping. Sementara itu, di dalam 8 pagoda, lebih dari 4 miliar iblis telah selesai dikorbankan. Kini, seluruh dunia di dalamnya kosong. Hanya tersisa artefak, pecahan hukum, dan jejak kekuatan. Kondisi Fang Han. Setelah benturan itu, tubuh Fang Han hampir hancur total. Pakaian robek, darah hitam mengalir dari mulut dan hidung. Kulit retak, hukum tubuh kacau, aura hidupnya hampir padam. Ia berdiri goyah, lalu jatuh berlutut di depan Mi Bao. Tidak bagus. Mi Bao segera menahan tubuhnya agar tidak jatuh. Saat ia memeriksa, wajahnya berubah. Vitalitas Fang Han hancur lebih dari setengah. Umur terkikis drastis. Tubuh hampir runtuh. Ini adalah akibat langsung dari pukulan Eternal Life milik Dashai Senzun. Keputusan untuk mundur. Cepat kita pergi. Fang Han masih memaksa berbicara. Aku sudah terluka parah, dia juga tidak akan baik-baik saja. Mi Bao tidak ragu lagi. Ia langsung memegang Fang Han, melompat menembus ruang, mencoba melarikan diri. Namun, formasi penutup langit. Dashai Senzun melambaikan tangan. Langit langsung dipenuhi simbol kuno Protos. Formasi besar turun. Formasi Fu Bao Tian Yuan. Mi Bao langsung berubah ekspresi. Tanpa ragu, ia membakar esensi darahnya. Bom! Sebuah pedang raksasa muncul, panjang ribuan zang, dipenuhi dewa berzirah emas. Pedang Taisang. Pedang itu menyapu, dan menghancurkan simbol-simbol di langit. Dashai Senzun pun terkejut, namun ia tidak diam. 8 Kaisar Protos, Kaisar Kiamat, Kaisar Bulan Ungu, dan lainnya, langsung berubah menjadi formasi rune besar. Mereka menyerang balik. Bayangan Raja Surgawi. Mi Bao memuntahkan darah lagi. Tapi justru semakin kuat. Di belakangnya, muncul bayangan raksasa. Seorang pria berjubah biru, tubuh sebesar langit, dikelilingi matahari dan bintang. Istana abadi berdiri di tubuhnya. Itu adalah bayangan Taisang Tianjun. Dengan kemunculannya, langit retak, formasi hancur. Mi Bao menatap Dashai Senzun. Aku akan membalas ini suatu hari nanti. Lalu, ia menghilang bersama Fang Han. Setelah pertempuran, Dashai Senzun batuk darah. Ia tidak mengejar. Aku tidak menyangka Fang Han dan Mi Bao sekuat ini. Terutama Fang Han, dia musuh besar Protos. Namun, ia juga terluka parah. Akhirnya, seluruh pasukan Protos menghilang dari tempat itu. Di kaki gunung tak dikenal. Di dunia Xuan Huang, di tepi sungai yang tenang. Mi Bao terus menyalurkan energi ke tubuh Fang Han. Namun, tidak ada perubahan. Fang Han akhirnya membuka mata. Kita berhasil kabur. Ia memeriksa tubuhnya. Hasilnya buruk. Dunia dalamnya retak. Umur tinggal puluhan ribu tahun. Energi kacau. Ini adalah luka terberat sepanjang hidupnya. Aku salah perhitungan. Awalnya ingin menembus alam saat bertarung, tapi malah hampir mati. Ia tersenyum pahit. Mi Bao menatapnya dengan ekspresi kompleks. Kau menyelamatkanku. Fang Han tersenyum tipis. Seorang murid memang harus menyelamatkan gurunya. Mi Bao ikut tersenyum. Namun, detik berikutnya, wajahnya berubah dingin. Apa jadinya kalau aku membunuhmu sekarang? Dan mengambil semua hartamu. Aura membunuh muncul. Namun, Fang Han tetap tenang. Silakan saja, aku juga sering melakukan hal seperti itu. Jawaban itu membuat Mi Bao terdiam. Ia tersenyum. Kau benar-benar tidak bisa ditakuti. Namun saat itu, Fang Han tiba-tiba muntah darah lagi. Tubuhnya mulai kehilangan kendali. Mi Bao panik. Saat ia memeriksa, ia sadar sesuatu. Luka Fang Han bukan luka biasa. Energi dari Dashai Senzun sedang menghancurkan struktur tubuhnya dari dalam. Ia bisa mati kapan saja. Mi Bao mulai ragu. Di dalam hatinya, sebuah kemungkinan muncul. Apakah ini orang yang dimaksud guruku? Takdir yang akan mengubah hidupku. Untuk pertama kalinya, Mi Bao benar-benar bimbang. Mi Bao memandang Fang Han dengan tatapan dalam. Fang Han, meskipun kultivasimu masih di alam langit, kekuatanmu sudah mampu melawan Xian virtual. Dan kehendakmu, aku belum pernah melihat yang sekuat ini.
Jika tadi kau tidak menyelamatkanku, aku pasti sudah jatuh ke tangan Protos. Sambil berbicara, Mi Bao terus menyalurkan energi. Ia memperbaiki tubuh Fang Han, menyusun ulang materi abadi dalam dirinya. Namun tiba-tiba, sikapnya berubah. Tangannya menyentuh wajah Fang Han. Nada suaranya menjadi lembut dan aneh. Fang Han langsung waspada. Miss Mi Bao, apa yang Anda lakukan? Ia mencoba berdiri, namun langsung terkejut. Seluruh kekuatannya tersegel. 8 pagoda, peta Huang Kuan, sayap air dan api, segel semua makhluk. Semuanya terkunci di dalam dunia batinnya. Sekarang, ia seperti orang biasa. Ini hanya untuk menyembuhkanmu. Mi Bao tersenyum samar. Aku menyegel duniamu, agar tidak ada yang mengintip. Fang Han langsung merasakan ada yang tidak beres. Menyembuhkan, tapi menyegel kekuatanku. Tujuanmu sebenarnya apa? Mi Bao tidak berputar-putar lagi. Aku akan melakukan kultivasi ganda denganmu. Fang Han membeku. Apa? Mi Bao berkata dengan tenang. Aku memiliki teknik agung, Taisang Rongqing Ni Tian Yuan Dao. Guruku memberikannya padaku saat aku menembus Xian virtual. Dia berkata, saat menghadapi bencana besar, aku akan bertemu pria takdirku. Jika aku berkultivasi ganda dengannya, aku bisa mengurangi bencana di masa depan. Fang Han benar-benar tidak menyangka seorang ahli Xian virtual mengatakan hal seperti ini. Mi Bao menatapnya dengan bangga. Aku telah berkultivasi puluhan ribu tahun. Aku belum pernah menyentuh pria manapun. Tapi kau berbeda, kau membuatku tertarik. Fang Han terdiam. Ia bukan lagi pemuda biasa. Dengan pengalaman puluhan ribu tahun, ia memahami arti situasi ini. Mi Bao melanjutkan, untuk menyembuhkanmu, aku harus menggunakan esensi yin yang telah kukumpulkan selama puluhan ribu tahun. Dan bagimu, ini juga kesempatan besar. Fang Han menghela napas. Identitas Miss Mi Bao terlalu tinggi. Aku tidak pantas. Mi Bao tersenyum tipis. Aku menyukainya. Itu sudah cukup. Kultivasi ganda dimulai. Tanpa menunggu, Mi Bao langsung bertindak. Fang Han, yang kini tanpa kekuatan, tidak bisa melawan. Segalanya terjadi dengan cepat. Namun ini bukan sekadar hubungan biasa, melainkan teknik kultivasi tertinggi. Sebuah metode yang menyatukan yin dan yang, menggabungkan hukum, menyelaraskan dua dunia. Mi Bao mentransmisikan teknik itu ke dalam pikiran Fang Han. Dalam sekejap, Fang Han memahami banyak hal, termasuk rahasia mendalam yin yang, prinsip pertukaran energi, keseimbangan hukum langit dan bumi. Ia pun membalas, memberikan pemahamannya sendiri. Keduanya benar-benar menyatu. Transformasi besar, energi Mi Bao mengalir deras ke dalam tubuh Fang Han, membersihkan racun, luka, kehancuran hukum. Sementara itu, pemahaman Fang Han mengalir ke dalam Mi Bao. Keduanya saling menguatkan. Bom, tubuh Fang Han mulai pulih. Pil murni yang tak terhitung jumlahnya terbakar di dalam tubuhnya. Energi melonjak, dunia dalam terbentuk. Di dalam dunia batin Fang Han, perubahan besar terjadi. Hukum, ruang, waktu, penciptaan, langit, semuanya mulai menyatu. Artefak, 8 pagoda, segel semua makhluk, peta Huang Kuan, melepaskan kekuatan penuh. Mi Bao bahkan menggunakan hukum dunia miliknya sendiri untuk membantu Fang Han. Ia memecah dinding dunia Fang Han, lalu memperbaikinya berulang kali. Setiap kali kekuatan dunia didorong masuk, proses ini terjadi ratusan kali. Akhirnya, perubahan besar muncul. Kelahiran dunia. Di dalam dunia Fang Han, bintang mulai muncul, langit terbentuk, musim berputar, 5 elemen berevolusi, gunung, sungai, hutan, bahkan makhluk hidup mulai muncul. Burung, binatang buas, makhluk purba, semuanya nyata, bukan ilusi. Fang Han kini bisa menciptakan kehidupan. Terobosan, kesadaran Fang Han meluas. Ia menjadi seperti pencipta. Dunia berubah. Segala sesuatu lahir dari kehendakku. Bom, sebuah inti hukum dunia akhirnya terbentuk. Benih hukum dunia lahir. Fang Han resmi melangkah menuju alam dunia Kingdom Realm. Dan ini baru permulaan. Di dalam dunia milik Fang Han, sebuah benih hukum dunia akhirnya terbentuk. Benih ini sangat besar, setinggi manusia, dipenuhi rune-rune kompleks yang terus berputar. Di dalamnya terkandung berbagai hukum yang saling berpadu. Setiap putaran memancarkan kekuatan dunia yang mengalir ke seluruh penjuru dunia batin tersebut.
Tiba-tiba, dunia itu bergetar hebat. Gunung-gunung mulai menjulang, hutan tumbuh lebat, matahari dan bulan berganti, bintang-bintang memenuhi langit. Lautan muncul dari daratan, sungai dan danau mengalir, ikan, burung, dan binatang lahir satu persatu. Bahkan mulai muncul manusia-manusia primitif yang hidup di dalamnya. Ini bukan lagi sekadar dunia batin. Ini adalah dunia nyata. Dunia Fang Han kini telah berkembang hingga ukuran yang sangat besar, hampir mencapai jutaan li. Sebagai perbandingan, bahkan seorang ahli dari Tai hanya mampu mengembangkan dunia hingga ratusan ribu li. Dunia Fang Han jauh melampaui itu. Ini menunjukkan betapa mengerikannya akumulasi kekuatannya. Benih hukum dunia milik kultivator biasa hanya sebesar kepalan tangan, bahkan yang kuat pun hanya sebesar buah semangka. Namun milik Fang Han jauh lebih besar dan kompleks. Fang Han menghentikan ekspansi dunianya ketika mencapai batas stabil. Jika dipaksakan lebih jauh, struktur dunia bisa runtuh dan semua makhluk di dalamnya akan musnah. Dengan itu, ia resmi menembus alam dunia Kingdom Realm tingkat ke-7 umur panjang. Ini adalah titik di mana seorang kultivator benar-benar menjadi pencipta dunia. Umurnya melonjak drastis, mencapai 1 juta tahun. Dalam sekejap, Fang Han memahami makna waktu. Dalam sejarah dunia fana, ribuan tahun bisa menciptakan peradaban. Namun dalam 1 juta tahun, tak terhitung peradaban bangkit dan hancur. Ia menyadari, semua keberadaan hanyalah gelombang dalam arus waktu. Hanya yang hidup lebih lama yang bisa meninggalkan jejak lebih panjang. Kekuatannya juga melonjak tajam, mananya mencapai 99 triliun. Sebagai perbandingan, raja dunia biasa hanya memiliki 1 hingga 10 triliun. Bahkan yang kuat pun hanya sekitar 10 triliun. Namun Fang Han melampaui mereka lebih dari 10 kali lipat. Semua artefaknya ikut bereaksi. Peta Huang Quan, 8 pagoda, segel semua makhluk, dan berbagai artefak lainnya, semuanya beresonansi dengan dunia miliknya, memancarkan kekuatan sejati mereka. Kini ia benar-benar telah menjadi penguasa dunia. Saat Fang Han masih menikmati peningkatan kekuatannya, sebuah suara membangunkannya. Mi Bao telah selesai memulihkan diri dan berdiri di hadapannya. Ia kembali tenang dan anggun, seolah tidak terjadi apa-apa. Fang Han sedikit canggung, mengingat apa yang baru saja terjadi di antara mereka. Mi Bao berkata dengan tenang, "Jangan panggil aku, Miss lagi. Panggil saja Mi Bao." Namun ia langsung menegaskan batas hubungan mereka. "Kita sudah saling menyelamatkan. Tidak ada hutang lagi. Jangan menganggapku milikmu." Nada suaranya dingin, menunjukkan kepribadiannya sebagai kultivator tingkat tinggi. Ketika Fang Han menanyakan rencananya, Mi Bao menjelaskan bahwa perpustakaan ethereal kemungkinan sudah diawasi Protoss. Ia akan kembali untuk berkultivasi. Targetnya adalah menembus alam Xian sejati. Namun ia juga tertarik dengan metode penyempurnaan harta, 33 artefak surga, yang diberikan Fang Han. Mereka sepakat untuk bekerja sama di masa depan. Setelah itu, Mi Bao pergi begitu saja, menghilang dalam sekejap. Fang Han sempat merasa kehilangan, namun segera menenangkan pikirannya. Ia memeriksa dunianya, masih kosong, seperti kota besar tanpa penghuni. Ia membutuhkan makhluk hidup, terutama Protoss dan iblis, untuk memperkuat dunia tersebut. Tidak masalah, aku akan kembali ke Sekte Yuhua terlebih dahulu. Fang Han langsung bergerak melintasi ruang dan tiba di wilayah sekte. Namun pemandangan di sana telah berubah drastis. Pegunungan dilindungi formasi besar, energi langit dan bumi ditarik masuk. Suasana penuh ketegangan, para murid sibuk menempa senjata, membuat pil, berkultivasi. Tidak ada lagi ketenangan seperti sebelumnya. Ini jelas tanda bahwa bencana besar akan datang. Saat Fang Han mendekat, beberapa murid menghentikannya. "Mundur, sekte sedang tidak menerima tamu." Fang Han menatap mereka dan berkata dengan tenang, "Aku adalah kepala sekte, Fang Han." Para murid langsung terkejut, namun di wajah mereka masih terlihat kewaspadaan. Fang Han melihat reaksi para murid yang justru penuh kewaspadaan. Hatinya langsung merasa ada yang tidak beres. Dengan reputasinya sekarang, menguasai perpustakaan Tianwu dan mengguncang seluruh dunia Xuan Huang, seharusnya setiap murid menyambutnya dengan hormat, bahkan penuh kekaguman. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Mereka tidak hanya tidak memberi hormat, tetapi malah bersikap seperti menghadapi musuh. Apa yang sebenarnya terjadi di Sekte Yuhua?
Dalam sekejap, berbagai kemungkinan melintas di benaknya. Saat itu, Indigo melangkah maju dengan aura kuat. Kalian benar-benar tidak tahu aturan. Kepala sekte kembali, tapi tidak ada penyambutan, tidak ada upacara. Bahkan tidak membuka gerbang gunung. Aura kultivator tingkat Dongtian langsung menekan seluruh area. Di belakangnya, para tokoh kuat seperti Hongyi County Lord, Cranberry, Nebula Baby, ikut muncul. Semuanya adalah ahli tingkat tinggi. Beberapa murid yang menghadang langsung ketakutan dan mundur ke dalam formasi pelindung. Musuh, musuh. Alarm sekte pun berbunyi nyaring. Indigo marah. Ia langsung mengangkat tangan dan mengaktifkan Great Chaos Divine Thunder. Ledakan petir memenuhi langit dan menghantam penghalang sekte. Bom! Formasi pelindung bergetar hebat, hampir hancur. Namun dalam sekejap, kekuatan besar dari dalam bumi dan ruang asing mengalir masuk, memperbaiki formasi itu kembali. Fang Han menghentikan Indigo. Cukup, formasi ini bukan biasa. Matanya menyipit. Ini formasi kuno, terhubung dengan ruang lain, menggunakan energi dunia asing untuk mempertahankan diri. Nada suaranya menjadi dingin, tapi tetap bisa dihancurkan. Saat itu, beberapa sosok muncul di balik penghalang. Fang Han langsung mengenali dua di antaranya, Wan Luo dan Ling Xiao. Keduanya dulu hanyalah pengikut setia Meng Xiaobai. Seharusnya tidak mungkin mereka bisa menembus alam panjang umur. Namun sekarang, mereka sudah menjadi ahli tingkat keabadian. Di samping mereka berdiri satu pria dan satu wanita. Aura mereka jauh lebih menakutkan. Ahli tingkat hukum dunia, Wan Luo mencibir. Fang Han, ya, kau memang mendapatkan harta dari perpustakaan Tianwu. Tapi sekarang itu tidak berarti apa-apa. Wanita di sampingnya melanjutkan dengan dingin. Meng Xiaobai telah diangkat sebagai anak oleh seorang ahli besar, bahkan diterima sebagai murid oleh Zhou Tianxianzun dari Sekte Dai. Sekarang, para petinggi Sekte Yuhua sedang berdiskusi dengan beliau untuk menghadapi invasi Protoss. Dan posisi kepala sekte sudah menjadi milik Meng Xiaobai. Pria dari Sekte Dai menatap Fang Han dengan arogan. Serahkan semua harta Tianwu sekarang juga. Jika tidak, kau akan dihancurkan. Dan jangan berpikir kau masih bisa menjadi kepala sekte. Mendengar itu, semua orang di belakang Fang Han terkejut. Namun Fang Han justru tersenyum tipis. Dalam sekejap, semuanya menjadi jelas baginya. Kekuatan misterius dari Kekaisaran Xuan Huang, Meng Xiaobai, Sekte Dai, mereka semua telah bersekongkol. Dan di balik semuanya, ada seorang ahli tingkat suksian immortal semu yang mengatur. Cara yang bagus. Fang Han bergumam pelan, matanya tiba-tiba menjadi dingin. Badut kecil berani menghalangi jalanku. Seketika, bom, dengan satu gerakan tangan, Fang Han langsung merobek formasi pelindung. Ruang terkoyak, tangannya menjulur masuk seperti cakar dewa, langsung menangkap Wan Luo, Ling Xiao, serta dua ahli dari Sekte Dai. Di saat yang sama, di dalam istana Yuhua, para petinggi sekte sedang menerima tamu penting. Seorang pria parubaya berjubah hitam putih berdiri dengan aura tak terukur. Dialah Zhou Tianxianzun, seorang ahli tingkat suksian. Di sampingnya berdiri Meng Xiaobai. Aura pembunuhan yang keluar dari tubuhnya sangat pekat. Pemimpin sekte, Feng Baiyu, berbicara dengan sopan. Kehadiran Anda benar-benar suatu kehormatan. Bagi Sekte Yuhua, Zhou Tianxianzun tersenyum tipis, penuh superioritas. Aku datang demi muridku, Meng Xiaobai. Ia melanjutkan dengan nada santai namun penuh tekanan. Dunia Xuan Huang akan menghadapi bencana Protoss. Aku bisa membantu kalian, namun sebagai syarat. Matanya berkilat. Posisi kepala sekte harus diberikan kepada Meng Xiaobai. Dan Fang Han, serahkan dia kepadaku. Di sisi lain, Meng Xiaobai tertawa dalam hati. Segalanya berjalan sesuai rencananya. Dengan dukungan leluhur misterius, Zhou Tianxianzun, Sekte Dai, ia kini memiliki kekuatan untuk merebut segalanya. Fang Han, dalam hatinya penuh kebencian dan kegembiraan. Kau pikir kau tak terkalahkan di Sekte Yuhua? Sekarang lihat, langit di atas langit masih ada. Ketegangan pun mencapai puncaknya. Konflik antara Fang Han dan Meng Xiaobai akhirnya benar-benar pecah. Ingatan muncul di benak Meng Xiaobai. Di tengah kehampaan, seorang sosok bercahaya berdiri di hadapannya, auranya tak terukur, menekan segalanya. Teknik pembunuhan besar yang kau pelajari berasal dari Raja Pembunuh Surgawi, eksistensi kuno yang bahkan merampasnya dari gerbang keabadian.
Meng Xiaobai gemetar. Siapa kau? Aku adalah Xuan Wuyi, leluhur dari Kekaisaran Cahaya Agung. Aku akan menjadikanmu anak angkatku, memberimu kekuatan tertinggi, dan membantumu membunuh Fang Han serta merebut posisi kepala sekte Yuhua. Ingatan itu hancur. Kembali ke kenyataan, Meng Xiaobai tersenyum dingin. Sekarang aku didukung dua ahli suksian, satu di balik layar, satu di depan. Aku benar-benar ingin melihat bagaimana nasibmu, Fang Han. Tiba-tiba, bom, seluruh istana Yuhua bergetar hebat. Semua orang terkejut. Feng Baiyu berkata tenang, Fang Han sudah kembali. Wajah Zhou Tianxianzun langsung berubah. Ia menghilang seketika. Di luar, Fang Han telah merobek formasi pelindung dan menangkap Wan Luo, Ling Xiao, dua murid sekte Dai, dengan satu gerakan. Bagaimana mungkin sekuat ini? Wan Luo dan Ling Xiao gemetar ketakutan. Mereka mengira telah mendapat kekuatan untuk menantang Fang Han. Namun di hadapannya, mereka bahkan tidak mampu melawan. Api suci muncul dari tubuh Fang Han. Tubuh mereka terbakar, daging mengering. Dalam sekejap, mereka berubah menjadi mayat kering seperti kulit. Fang Han berkata dingin, kalian berdua dulu kubiarkan hidup karena terlalu lemah. Tapi sekarang masih berani membuat masalah. Kalau begitu, mati saja. Dua murid sekte Dai berteriak marah, namun tidak berdaya. Mereka disegel menjadi bola kristal kecil di tangan Fang Han. Berhenti, suara dahsyat mengguncang langit. Kekuatan luar biasa turun dari dalam istana Yuhua. Ruang berputar, langit dan bumi seolah kembali ke kekacauan. Serangan seorang ahli suksian, namun Fang Han tetap tenang. Ia telah menghadapi eksistensi seperti Dazai Shenzun sebelumnya, yang jauh lebih kuat. Ia mengaktifkan dunia miliknya, peta Huang Quan, 8 pagoda, segel semua makhluk, tubuhnya berubah seperti naga. Ia menghantam balik kekuatan itu. Bom, kekuatan bertabrakan, energi dahsyat mengguncang ruang. Namun, Fang Han tetap berdiri. Serangan itu berhasil ia hancurkan. Zhou Tianxianzun muncul, matanya penuh keterkejutan. Ia tidak menyangka Fang Han mampu menahan serangannya, bahkan tetap memegang dua muridnya. Lepaskan mereka, nada suaranya seperti kehendak langit. Namun Fang Han tidak bergerak. Para petinggi sekte Yuhua pun datang. Yuhua Sansheng, Zhao Shenyang, Wang Kunlun, Wu Mingkong, mereka semua terkejut melihat situasi itu. Zhao Shenyang segera berkata, Fang Han, lepaskan mereka. Zhou Tianxianzun adalah sekutu kita. Dia datang membantu menghadapi bencana Protoss. Wu Mingkong juga memperingatkan, jangan membuat bencana besar. Wang Kunlun bahkan berkata, posisi kepala sekte sebaiknya diberikan kepada Meng Xiaobai. Mendengar itu, mata Fang Han menjadi dingin. Meng Xiaobai melangkah maju, tersenyum penuh kemenangan. Fang Han, kau tidak menyangka, kan? Aku sekarang didukung dua ahli suksian. Kalau kau berlutut, menyerahkan semua hartamu, mungkin aku akan membiarkanmu hidup. Zhou Tianxianzun mengangguk. Serahkan harta Tianwu dan peta Huang Quan. Aku bisa membiarkanmu hidup. Tiba-tiba, Fang Han tertawa keras. Haha, ia menatap semua orang dengan dingin. Meng Xiaobai, sampah sepertimu berani berbicara padaku. Suksian, apa aku takut? Ia menatap Yuhua Sansheng. Kalian pernah berjanji menjadikanku kepala sekte. Sekarang kalian berubah hanya karena orang luar. Kemudian, ia menatap langsung Zhou Tianxianzun. Orang tua, kau pikir kau bisa menekanku? Suasana langsung membeku. Semua orang tercengang. Fang Han melanjutkan, suaranya penuh dominasi. Aku sudah melihat jauh lebih banyak dari ini. Kalau kau ingin bertarung, ayo. Jika kau tidak bisa mengalahkanku, pergilah. Jangan buang waktuku. Semua orang terpaku. Tak ada yang menyangka, Fang Han akan berbicara searogan ini kepada seorang ahli suksian. Wajah Meng Xiaobai berubah merah karena marah. Fang Han, kau benar-benar mencari mati. Zhou Tianxianzun melangkah maju. Aura membunuhnya memenuhi langit. Aku belum pernah semarah ini pada seseorang. Selain dirimu. Zhou Tianxianzun benar-benar murka. Sebagai seorang ahli suksian, biasanya hatinya setenang gunung, tidak tergoyahkan oleh perubahan dunia. Namun kata-kata Fang Han terlalu menusuk. Tidak ada yang bisa menahannya. Aku tidak akan membunuhmu dengan mudah. Aku akan menyiksa jiwamu selamanya. Langit berubah, awan hitam menggulung, bumi berguncang, ruang berderit seperti rantai raksasa ditarik.
Zhou Tianxianzun tidak langsung menyerang, ia mengunci seluruh ruang agar Fang Han tidak bisa kabur. Namun Fang Han tetap tenang. Tak perlu repot, aku tidak akan lari. Justru hari ini, aku yang akan mengusirmu dari Sekte Yuhua. Ia langsung bertindak. Dua murid Zhou Tianxianzun yang tersegel, disiksa oleh teknik pudu besar, teknik pengendalian besar. Dalam sekejap, kesadaran mereka dihancurkan, berubah menjadi boneka setia. Zhou Xin, Zhou Xian. Zhou Tianxianzun benar-benar meledak marah. Ia langsung menyerang. Pukulan Dewa Dai, Dai Shen Quan. Seketika, 64 telapak raksasa muncul dari segala arah, membentuk formasi Bagua, mengurung Fang Han. Fang Han hanya tersenyum tipis. Cuma begini, ia mengangkat tangan, berubah menjadi cakar naga, menarik, merobek, bom. Semua telapak tangan hancur, ruang yang terkunci ikut pecah. Segel semua makhluk Changsheng Dayin muncul. Di bawah dorongan kekuatan dunia, World Power, kekuatan artefak sempurna itu akhirnya benar-benar meledak. Zhou Tianxianzun mundur selangkah, matanya terkejut. Kau sudah mencapai alam dunia Kingdom World. Fang Han tidak menjawab, ia langsung menyerang. Serangan balik Fang Han, dengan sayap air dan api di punggung. Ia melesat, satu pukulan sederhana, namun mengandung teknik racun besar, kekuatan gelap yang tersembunyi, langsung menuju punggung Zhou Tianxianzun. Berani, Zhou Tianxianzun menghindar secepat kilat, lalu menyerang balik dengan cakar ruang. Kau kira bisa melawan Dai Shen Quan? Fang Han tidak gentar, ia langsung menggabungkan segel besar, teknik pemotongan besar, teknik hukum besar, kitab penciptaan. Tubuhnya berubah menjadi kapak hitam raksasa, teknik Ghost and Gods Astonishing Work. Kapak hitam itu menebas, langsung menghancurkan serangan Zhou Tianxianzun, dan terus menekan ke arahnya. Menarik, Feng Baiyu melihat teknik itu dan terkejut. Pertarungan di langit tinggi. Pang, 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 kapak vs tubuh manusia. Benturan demi benturan, mereka bertarung hingga menembus 9 lapisan langit, menghancurkan pegunungan, mengangkat magma dari bumi, bahkan mengguncang planet di luar angkasa. Setiap benturan menghancurkan ribuan ruang paralel. Di bawah, seluruh sekte Yuhua panik. Para tetua berteriak, masuk ke istana Yuhua, cepat, karena bahkan sisa gelombang kekuatan bisa membunuh ahli besar. Reaksi semua orang tercengang. Zhao Shen yang bergumam, dia benar-benar melawan Suxian. Wang Kunlun pucat, ini tidak masuk akal. Meng Shaobai juga terpukul, namun masih berharap, jika Xuan Wuyi menyerang diam-diam, Fang Han pasti mati. Pertarungan berhenti, bom, ledakan besar, segalanya hancur. Kapak menghilang, Fang Han kembali ke wujud manusia. Zhou Tianxianzun berdiri di kejauhan, wajahnya dingin. Fang Han tersenyum santai. Bagaimana rasanya? Dalam 10 napas aku sudah mengeluarkan 3,7 triliun mana. Masih yakin bisa menang? Zhou Tianxianzun menyipitkan mata. Kau hanya mengandalkan artefak dan sumber daya. Fang Han melangkah maju, tekanan besar menyebar. Aku memang punya modal untuk sombong. Ia menatap tajam, aku bahkan tidak takut pada Dewa Protos. Kenapa harus takut padamu? Lalu ia berkata sesuatu yang mengejutkan semua orang. Kau tahu tidak, Xuan Wuyi hanya menjadikanmu bidak catur. Konfrontasi memuncak, misterius, dia memanfaatkanku. Zhou Tianxianzun akhirnya menyadari sesuatu. Wajahnya berubah dingin, namun masih menahan diri. Aku tahu, Xuan Wuyi sengaja menyeretku masuk. Dia tidak yakin bisa mengalahkanmu, jadi menjadikanku alat. Ia menarik napas dalam. Kalau begitu, kita tidak punya dendam langsung. Lepaskan dua muridku, urusan kita selesai. Fang Han langsung tertawa, lucu sekali. Ia menatap seperti melihat orang bodoh. Kau tahu kau diperalat, tapi tetap ingin menguasai sekte Yuhua dan merebut keuntungan dari bencana Protos. Sekarang kalah dariku, langsung cari jalan turun. Nada suaranya berubah dingin. Muridmu, tidak akan ku kembalikan. Duniaku baru terbentuk. Aku butuh kehidupan kuat, teknik, dan artefak. Kebetulan dapat dua ahli Zhou Guangjing. Kau kira aku akan melepaskannya? Zhou Tianxianzun menahan amarahnya. Anak muda, jangan melampaui batas. Kau tidak tahu kekuatan Dai Jiao. Fang Han memotong. Aku tahu, Qi Zhenjun, kan, yang membuka Zhenjun Building di Zhenbaoyan. Aku sudah menculik anaknya.
Semua orang terkejut. Zhou Tianxianzun langsung berubah ekspresi. Apa? Fang Han melambaikan tangan. Seorang pemuda muncul, Qi Minghao. Namun, sudah menjadi penganut setia Fang Han. Paman Zhou, aku sudah bertobat. Mengikuti tuanku adalah kebahagiaan sejati. Zhou Tianxianzun hampir muntah darah. Qi Minghao, kau cucu kepala sekte. Kau diperlakukan seperti ini, Dai Jiao tidak akan membiarkan dunia ini tetap ada. Fang Han tetap santai. Aku memang orang seperti itu. Membunuh, menculik, tanpa peduli konsekuensi. Kau ingin muridmu kembali, bawa tebusan. 2 artefak tingkat sempurna. Zhou Tianxianzun akhirnya benar-benar meledak. Kau memaksaku. Hari ini, kau dan sekte Yuhua akan dimusnahkan. Ia bahkan menekan ke arah bawah. Feng Baiyu, 3 leluhur Yuhua, serahkan Fang Han sekarang, aku bisa memaafkan kalian. Para petinggi sekte Yuhua langsung goyah. Situasi jadi tegang, serangan mendadak. Fang Han tidak memberi kesempatan. Ia langsung menyerang, telapak tangan mengandung racun besar, energi Jiuqing, warisan Mi Bao. Cahaya 9 aliran seperti galaksi menyapu keluar. Zhou Tianxianzun kaget. Jiuqing Taisang Qi, apa hubunganmu dengan Jiuqing? Tidak penting. Fang Han terus menekan. Zhou Tianxianzun akhirnya membalas serius. Teknik roh ilahi. Ia menggunakan teknik gabungan, teknik jiwa besar, teknik tangan ilahi. Serangan mematikan. Sebuah tebasan tangan, langsung ke leher Fang Han. Seperti pisau waktu, tak bisa dihindari. Fang Han bereaksi di detik terakhir. Cakra reinkarnasi. Bom, serangan bertabrakan. Keduanya terpental. Namun, Zhou Tianxianzun belum selesai. Ia menghilang, muncul kembali, langsung menusuk jantung Fang Han. Sangat cepat, tak terhindarkan. Fang Han menarik napas. Jantungnya berubah menjadi lubang hitam. Serangan itu masuk, lalu diputar dan dihancurkan. Ia berubah menjadi naga kehancuran. Cakar naga merobek badai ruang, menelan Zhou Tianxianzun. Kurang ajar. Zhou Tianxianzun berubah lagi, menjadi 8 klon identik. Semua memiliki kekuatan penuh. Teknik terakhir Zhou Tianxianzun. 8 dewa transformasi. Formasi 8 tubuh. 8 klon mengelilingi Fang Han. Lalu meledak. Bom. Ledakan menghancurkan segalanya. Lapisan demi lapisan pertahanan Fang Han hancur. Sayap air dan api. Pasir tak terbatas. 8 pagoda. Peta Huang Quan. Semua retak. Fang Han akhirnya mundur ke inti terdalam. Menggunakan kunci para dewa untuk menahan sisa serangan. Zhou Tianxianzun terkejut. Apa? Aku membakar 300.000 tahun umur dan 180.000 tahun kultivasi. Dia masih hidup. Balasan Fang Han. Fang Han muncul kembali dari badai. Tenang, serangan bagus. Tapi sekarang, giliranku. Ia tersenyum. Kau ingin tahu rahasia Tianwu Treasury? Aku akan tunjukkan. Kesadarannya masuk ke lapisan kelima kunci para dewa. Di sana, bukan harta biasa, langit gelap, ruang tanpa batas, dan planet-planet melayang. Namun itu bukan planet, itu adalah jimat. Setiap planet adalah jimat tingkat tinggi. Yang kecil setingkat artefak abadi, yang besar tingkat lebih tinggi, yang raksasa bahkan mendekati Xuanxian. Jumlahnya tak terhitung. Fang Han terdiam, bahkan dia tidak berani menyentuh yang terbesar. Namun satu hal jelas, ini adalah senjata pembalik keadaan. Rahasia lapisan kelima. Begitu banyak jimat. Fang Han terkejut dalam hati. Semua ini dibuat oleh ahli yang memahami hukum keabadian, bahkan ada jimat buatan Jin Xian. Namun ia segera menyadari sesuatu. Yang level terlalu tinggi tidak bisa kugunakan sekarang, hanya jimat tingkat Suxian dan Tianxian yang bisa dikendalikan. Kesadaran lain yang ikut masuk ke ruang itu juga terdiam. Pemandangan ini benar-benar di luar nalar. Fang Han mulai menghitung jumlah planet jimat di ruang itu. Bukan sembarangan, 129.600 buah. Jumlah yang tepat melambangkan satu siklus penuh. Di pusat terdalam, terdapat jimat raksasa seperti matahari dan bulan. Itu adalah peninggalan Jin Xian. Bahkan satu saja, cukup untuk membunuh Fang Han hanya dengan satu hembusan napas. Namun Fang Han tidak serakah. Ia langsung memilih target, 3 jimat tingkat Suxian, dengan kekuatan, darah Panwu, banyak artefak kuat, serta tekanan brutal. Ia langsung menaklukkan ketiganya. 3 jimat itu adalah
Cahaya emas berbentuk naga petir. Cahaya biru seperti makhluk abadi. Api merah dengan mutiara menyala. Dalam sekejap, jimat itu keluar dari ruang kunci para dewa dan muncul di tangan Fang Han. Serangan 3 jimat. Zhou Tianxianzun langsung terkejut. Itu, jimat naga petir emas. Jimat terbang biru. Jimat api mutiara. Siapa suksian bodoh yang mengorbankan setengah hidupnya untuk membuat ini? Fang Han tersenyum. Hadiah dari Tianwu Treasury. Ia melemparkan ketiga jimat itu. Bom, langit meledak. Petir emas. Api ribuan zang. Cahaya biru. Mengepung Zhou Tianxianzun. Kekuatan gabungan mereka setara dengan ledakan beberapa suksian sekaligus. Zhou Tianxianzun tidak bisa menghindar. Ia langsung bertahan. Dai kembali ke asal. Bambu cahaya muncul mengelilinginya. Bukan artefak, melainkan teknik setingkat seni abadi. Namun, setiap benturan jimat, seperti kehancuran ribuan bintang, puluhan ribu benturan terjadi. Akhirnya, Zhou Tianxianzun memuntahkan darah. Serangan lanjutan Fang Han. Fang Han tidak menyia-nyiakan kesempatan. Ia muncul di depan Zhou Tianxianzun dan menyerang lagi. Di tangannya, muncul jimat baru. Jimat hancur kuno. Bom, pertahanan bambu cahaya langsung retak. Zhou Tianxianzun akhirnya panik. Ia mengeluarkan artefak Dai Jade. Namun Fang Han langsung tersenyum dingin. Tidak berguna. Ia mengeluarkan jimat lain. Jimat larangan harta. Sekali tempel, seluruh kekuatan Dai Jade lenyap. Langsung tersegel. Zhou Tianxianzun benar-benar terkejut. Jimat kuno seperti ini. Pukulan mematikan. Fang Han mendekat, mengangkat tangan. Di telapak tangannya, muncul jimat lain. Jimat gajah ilahi. Seekor gajah putih raksasa muncul. Dengan 9 pasang gading, kekuatan tak terbatas. Bam! Gajah itu menginjak kepala Zhou Tianxianzun. Tubuhnya langsung hancur jadi lumpur. Namun, sebagai suksian, ia tidak mati. Api menyala, tubuhnya terbentuk kembali. Tekanan tanpa henti. Fang Han tidak memberi waktu. Reinkarnasi atau tidak berguna. Hari ini aku akan menangkapmu. Ia mengangkat tangan lagi. 2 jimat gajah ilahi muncul sekaligus. Jika serangan itu jatuh, Zhou Tianxianzun pasti benar-benar kalah. Serangan mendadak, namun, suara dingin tiba-tiba muncul. Benarkah? Sosok muncul di belakang Fang Han. Cepat, tanpa jejak, Xuan Wuyi, seorang suksian lainnya, melakukan serangan diam-diam. Serangannya langsung menembus ruang, menuju benih hukum dunia Fang Han. Jika terkena, Fang Han akan kehilangan dunia, turun tingkat, bahkan kehilangan seluruh kultivasi. Teknik yang digunakan, Guanyin Shouyuan Daxiansu, gabungan, cahaya besar, pasang surut besar, transformasi besar, serangan pamungkas, tidak memberi kesempatan hidup. Namun, tepat saat menyentuh Fang Han, sebuah jimat muncul di punggungnya. Tulisan satu kata, lenyap. Dalam sekejap, semua kekuatan serangan itu menghilang. Xuan Wuyi terkejut. Jimat tingkat Tianxian. Pertarungan kini benar-benar naik ke level yang lebih gila. Serangan 2 suksian. Misterius, aku sudah tahu rencanamu. Fang Han berbicara dengan tenang. Kau mengendalikan Meng Xiaobai, ingin menguasai Sekte Yuhua, bahkan menarik Zhou Tianxianzun untuk melawanku. Perhitunganmu memang sempurna, tapi ada satu hal yang tidak kau perkirakan. Aku sudah membuka lapisan kelima kunci para dewa. Dengan jimat pengusir roh jahat tingkat Tianxian, Fang Han berhasil menahan serangan diam-diam dari Xuan Wuyi. Namun ia tidak gegabah. Melawan satu suksian saja sudah berbahaya, apalagi 2. Mundur taktis. Dalam sekejap, tubuh Fang Han berputar mengikuti hukum dunia. Ia turun dari langit, langsung mendarat di atas istana Yuhua. Feng Baiyu akhirnya menghela napas lega. Dia berhasil mundur dari serangan 2 suksian. Namun Xuan Wuyi murka. Dengan satu gerakan tangan, muncul telapak raksasa yang menutupi ribuan mil. Gunung-gunung langsung hancur menjadi energi murni. Saat itu, Feng Baiyu bergerak. Energi dunia meledak dari tubuhnya. Cermin kaisar memancarkan cahaya, menahan serangan Xuan Wuyi. Fang Han terkejut dalam hati. Dia sudah mencapai alam dunia juga. Dan bukan hanya itu, kekuatan cermin kaisar bahkan mulai menunjukkan sifat seperti teknik ilahi tingkat tinggi. Serangan gabungan, Xuan Wuyi dan Zhou Tianxianzun tidak lagi menahan diri. Mereka menyerang bersama. Zhou Tianxianzun mengaktifkan Dai Jade. Serangan yang muncul
petir berbentuk naga, bola guntur, api, es, magma, senjata energi, bahkan makhluk iblis dan roh. Sementara itu, Xuan Wuyi mengeluarkan menara dewa. Di dalamnya terdapat dewa api, dewa petir, dewa air, dewa angin, dewa bumi, dan berbagai makhluk bawaan langit dan bumi. Fang Han langsung menyadari, ini artefak setingkat 8 pagoda Buddha. Sekte Yuhua terancam. Dua suksian menyerang bersamaan. Gunung-gunung di sekitar langsung lenyap menjadi energi murni, diserap oleh menara dewa. Seluruh sekte Yuhua berada di ambang kehancuran. Tiga tetua besar turun tangan. Wu Mingkong bahkan memperlihatkan kekuatan alam gua campuran, namun tetap tidak cukup. Xuan Wuyi berkata dingin, serahkan Fang Han, atau seluruh sekte musnah. Feng Baiyu menjawab tegas, sekte Yuhua adalah warisan dunia abadi. Tidak akan tunduk. Ia menyemburkan energi murni. Cermin kaisar berputar, membelah menjadi 9 bayangan dirinya. Hujan petir dewa, menara dewa berputar. Para dewa di dalamnya melantunkan himne kuno. Lalu, petir ilahi turun. Bom! Istana Yuhua bergetar hebat. Formasi hampir runtuh. Fang Han langsung bertindak. Ia menahan petir, sambil menyalurkan energi ke inti formasi. Serangan Meng Shaobai. Tiba-tiba, niat membunuh muncul dari dalam. Fang Han berbalik, dan menghancurkan serangan pedang. Pelakunya, Meng Shaobai. Ia mencoba serangan diam-diam dengan teknik pembunuhan. Namun gagal, tubuhnya hancur. Namun ia tertawa. Fang Han, tunggu saja. Aku akan menjadi lebih kuat darimu. Ia ditarik oleh dua suksian. Kemudian, kedua suksian itu menyalurkan kekuatan ke dalam tubuhnya. Aura Meng Shaobai melonjak dengan cepat. Serangan balasan Fang Han. Fang Han akhirnya benar-benar marah. 8 pagoda Buddha keluar, menyatu dengan tubuhnya. Ia berubah menjadi naga kehancuran. Lalu, ia membuka mulut. Sebuah sungai raksasa mengalir keluar. Di dalamnya, peta Huang Kuan, segel kehidupan, pasir tak terhingga, mutiara naga, dan berbagai artefak kuat. Sungai itu menghantam langsung ke arah Meng Shaobai. Serangan ini begitu kuat, bahkan Feng Baiyu dan para tetua terkejut. Pertarungan kini telah berubah. Dua suksian melawan Fang Han yang setara suksian. Dan di tengahnya, nasib sekte Yuhua dipertaruhkan. Naga leluhur mengamuk. Fang Han berubah menjadi bayangan naga leluhur kehancuran. Meskipun ia hanya memiliki sebagian kecil roh dari leluhur naga purba, dengan bantuan 8 pagoda Buddha, kekuatan itu tetap mencapai tingkat yang mengerikan. Tubuh naga raksasa itu melingkari seluruh istana Yuhua, melindunginya seperti naga raja abadi dalam legenda. Dampaknya pada para murid. Di dalam istana Yuhua, semua murid bersembunyi dalam formasi besar. Murid tubuh fana hampir mati ketakutan akibat tekanan suksian. Bahkan murid tingkat rahasia ilahi pun gemetar. Namun, ketika aura naga Fang Han menyelimuti mereka, semua rasa takut lenyap. Sebaliknya, semangat mereka melonjak. Fang Han adalah kepala sejati sekte Yuhua. Dewa naga melindungi kita. Bahkan, banyak murid mulai muncul sisik naga. Tulang dan tubuh mereka mengalami peningkatan kualitas. Potensi kultivasi mereka melonjak drastis. Para tetua akhirnya sadar, Fang Han bukan sekadar jenius, melainkan penyelamat sekte. Pengakuan sekte, Wu Mingkong akhirnya memerintahkan, semua murid, dukung Fang Han sepenuhnya. Perintahnya adalah perintah tertinggi. Artinya jelas, posisi kepala sekte telah ditetapkan. Tidak bisa diubah lagi. Serangan dua suksian memuncak. Xuan Wuyi mengaktifkan menara dewa. Para dewa alami di dalamnya mulai berdoa. Sinar ilahi raksasa ditembakkan, menghantam sungai harta Fang Han. Sementara itu, Zhou Tianxianzun menyerang dengan tinju Dewa Dai. Setiap pukulan mengandung ratusan triliun kekuatan, menghancurkan gunung menjadi debu, membuat lempeng bumi tenggelam, memicu letusan magma, langit dan bumi tampak seperti kiamat. Penguatan Fang Han, setiap kali Fang Han mengaum, puluhan miliar pil yang murni terbakar. Ditambah, kekuatan cermin kaisar dari Feng Baiyu, kehendak semua makhluk di istana Yuhua, energi formasi sekte, tubuh naga Fang Han berubah. Semakin besar, berwarna-warni, aura makin menggetarkan langit, bahkan bintang-bintang di langit tampak bergetar. Teknik puncak kedua musuh, Xuan Wuyi, segala sesuatu akan hancur, segala kejahatan dimurnikan. Ia membakar umur panjangnya, memperkuat menara dewa, Zhou Tianxianzun,
berubah menjadi alat hitung raksasa abakus ilahi. Setiap butirnya berisi ratusan ribu simbol hukum, menghitung masa lalu, sekarang, masa depan, memanipulasi takdir. Ini adalah teknik perhitungan langit Dai, kolaborasi Fang Han dan Feng Baiyu. Feng Baiyu berubah menjadi sosok seperti kaisar kuno, setengah seperti manusia, setengah seperti dewa Protos. Ia berkata, gunakan teknik tertinggimu. Fang Han langsung berubah menjadi kapak penghancur ilahi. Feng Baiyu mengangkat kapak itu dan menebaskannya. Bom, abakus raksasa hancur berkeping-keping. Rahasia Feng Baiyu. Saat itu, Fang Han merasakan sesuatu. Di dalam tubuh Feng Baiyu terdapat kekuatan ilahi yang luar biasa besar, seperti lautan kekuatan Protos, namun tersegel, dan kekuatan itu secara diam-diam memperkuat Fang Han. Ia menyadari Feng Baiyu pasti memiliki hubungan besar dengan Protos. Mundurnya Zhou Tianxianzun. Setelah serangan itu, Zhou Tianxianzun pucat, tidak mampu bertahan lagi. Ia berkata, aku akan kembali dan menghancurkan kalian semua. Lalu, ia melarikan diri dengan lompatan ruang. Xuan Wuyi juga mundur. Xuan Wuyi menilai situasi, menyerang lebih lanjut sama dengan risiko besar. Ia mendengus, kalian tidak akan lolos dari kekaisaran cahaya suci. Ia juga mencoba kabur melalui ruang. Intervensi tak terduga. Namun, saat ia memasuki celah ruang, sebuah meteorit purba raksasa muncul, langsung menghalangi jalannya. Dari dalam meteorit terdengar suara, kami datang membantu Sekte Yuhua. Para kultivator bintang telah berkumpul. Situasi berubah lagi. Sekarang medan perang menjadi Fang Han plus Sekte Yuhua melawan Xuan Wuyi dengan bantuan pihak baru yang misterius. Kedatangan Sekte Bintang, kemunculan pasukan dari Stars Gate membuat seluruh medan perang terkejut. Bahkan Fang Han dan Feng Baiyu pun terpana. Sebuah meteorit purba raksasa menggantung di langit. Ukurannya setara istana Yuhua. Kekuatannya mampu mengendalikan ruang. Di dalamnya terdapat banyak makhluk, iblis, dan ahli. Ini bukan bantuan kecil. Ini adalah seluruh kekuatan sekte dikerahkan. Risiko besar. Fang Han langsung menyadari sesuatu. Menentang Suxian berarti kepala sekte tidak bisa keluar sembarangan. Murid bisa diburu kapan saja. Bahkan sekte bisa dimusnahkan perlahan. Namun sekte bintang tetap datang. Artinya, mereka benar-benar memilih berdiri di pihak sekte Yuhua. Penekanan terhadap Xuan Wuyi, kekuatan gabungan, sekte Yuhua, sekte bintang, menekan Xuan Wuyi hingga tidak bisa melarikan diri. Dari dalam meteorit terdengar suara pemimpin sekte. Kita gabungkan kekuatan dan tekan dia. Refinasi Suxian. Fang Han terkejut. Membunuh saja sulit, apalagi memurnikan Suxian. Perhitungan peluang. Fang Han bertanya pada Feng Baiyu. Jawaban, setengah peluang. Tanpa Kaisar Pena, kita bisa 90%. Situasi jelas. Ini perjudian hidup mati. Keputusan Fang Han. Fang Han tidak ragu. Dia sudah jadi musuh sampai mati. Kalau tidak kita bunuh, dia yang akan membunuh kita. Ia kembali berubah menjadi kapak ilahi kehancuran. Feng Baiyu berubah menjadi sosok kaisar ilahi. Menyatu dengan cermin kaisar, keduanya menyerang bersamaan. Formasi gabungan dua sekte. Di bawah, sekte Yuhua membentuk cakram yin yang raksasa. Sementara itu sekte bintang, 3 ahli alam gua campuran, 5 ahli alam dunia. Pemimpin sekte juga di alam dunia. Kekuatan luar biasa. Pemimpin sekte tertawa. Feng Baiyu, kau juga sudah menembus alam dunia. Bahkan muridmu Fang Han sudah setingkat dengan kita. Maknanya jelas. Fang Han kini sejajar dengan para pemimpin sekte besar. Xuan Wuyi terpojok. Xuan Wuyi akhirnya menyadari bahaya. Ia membuka jalur ke dunia cahaya suci. Jika berhasil, banyak Suxian lain akan datang. Semua akan hancur. Serangan penentu Fang Han. Fang Han langsung bertindak. Ia mengeluarkan jimat, simbol penyegel abadi. Jimat itu menutup jalur dunia, mengunci ruang, membatasi gerakan Xuan Wuyi. Selama beberapa napas, Xuan Wuyi tidak bisa kabur. Pertarungan langsung. Fang Han menyerang. Cakar naga menghantam kepala Xuan Wuyi. Xuan Wuyi membalas. Namun, Fang Han tidak kalah. Ia bahkan mampu bertukar serangan langsung, tidak jatuh ke posisi lemah. Melawan Suxian secara frontal. Reaksi para ahli sekte bintang. Para tetua sekte bintang terkejut. Mereka berkata, dia bisa melawan Suxian secara langsung.
Kita pun tidak bisa melakukan itu. Mereka menyadari, Fang Han adalah anomali. Kesimpulan para tetua, mereka berdiskusi, bakat Fang Han melampaui semua jenius. Bahkan melampaui Hua Tiandu dan Meng Shaobai. Potensinya bisa melampaui semua pemimpin sekte. Satu kesimpulan muncul, Fang Han adalah harapan besar di masa depan. Situasi saat ini, medan perang kini menjadi Fang Han setara Suxian, Feng Baiyu kekuatan misterius Protos, Sekte Yu Hua, Sekte Bintang, melawan Xuan Wuyi Suxian, dan untuk pertama kalinya, Suxian berada dalam posisi terdesak. Kejutan dari Sekte Bintang, para murid unggulan Stars Gate benar-benar terdiam, terutama murid utama mereka, yang baru mencapai rahasia panjang umur, masih jauh dibandingkan dengan Nebula Baby, karena Nebula Baby sudah mencapai kesempurnaan hukum ruang, hampir menembus alam semesta. Semua orang melihat ke arah langit. Di atas kepala Fang Han tampak bayangan 8 pagoda Buddha. Di dalamnya, Nebula Baby, Indigo, Kuo Rongzhen, Xing Wei, Qi Shao Wei, Kaisar Tujin, Kaisar Domba, Ba Liming, Taois Kayu, Naga. Semua kekuatan mereka digabung untuk melawan Suxian. Terobosan Nebula Baby. Tiba-tiba, Nebula Baby meledak dengan cahaya bintang. Tubuhnya membesar. Kekuatan kosmik melonjak, ia berhasil menembus alam semesta Changsheng tingkat 4. Pemimpin sekte dan para tetua langsung terkejut. Dia berhasil. Sekarang Nebula Baby, tinggi ratusan kaki, tubuhnya seperti galaksi, matanya memancarkan miliaran kilat. Kekuatan waktu mulai mengalir di sekitarnya. Ini bukan lagi jenius biasa, melainkan calon penguasa sekte. Kekuatan 8 pagoda Buddha. Para tetua menyadari sesuatu yang lebih mengerikan. 8 pagoda Buddha hampir menjadi artefak setengah tingkat abadi. Dan yang paling menakutkan, Kuo Rongzhen, sekarang, kekuatannya melampaui banyak tetua, hampir memicu hukuman petir dunia abadi. Berdiri di puncak kultivator fana, Fang Han bahkan sudah merencanakan membantu Kuo Rongzhen menembus menjadi Suxian di masa depan. Rencana rahasia Fang Han. Di dalam dunia Fang Han, terdapat kutukan dari sumber kejahatan. Kutukan itu sangat berbahaya, sulit dikendalikan, bisa membalik menyerang. Namun, jika berhasil ditanamkan ke tubuh Xuan Wuyi, peluang menang akan meningkat drastis. Serangan Sekte Bintang. Para tetua Sekte Bintang menyerang bersama. Langit berubah menjadi nebula raksasa, bintang-bintang runtuh, jatuh ke tubuh Xuan Wuyi. Ledakan terjadi di dalam tubuhnya. Namun, Xuan Wuyi memaksa semuanya keluar. Serangan itu dipantulkan kembali, menghantam meteorit Sekte Bintang. Semua orang terkejut. Dia masih sekuat itu. Kesempatan Fang Han. Fang Han langsung memanfaatkan celah. Ia menyerang dari belakang. Dalam satu telapak, lebih dari 30 Dao Agung digabungkan. Tangan Dewa, petir kekacauan, teknik darah, teknik jiwa. Serangan itu menembus pertahanan Xuan Wuyi. Banyak kekuatan masuk ke dunia dalam tubuhnya. Serangan balik Xuan Wuyi. Xuan Wuyi tersenyum dingin. Tubuhnya hancur, berubah menjadi cahaya suci. Ia menggunakan avatar pengorbanan, lalu memancing Fang Han menyerang. Kemudian meledakkan avatarnya. Ledakan itu cukup untuk menghancurkan Fang Han sepenuhnya. Xuan Wuyi langsung menyerbu, ingin menghabisi Fang Han. Namun, ia menangkap kehampaan. Ilusi cermin kaisar. Di belakangnya, Fang Han muncul bersama Feng Baiyu. Feng Baiyu berkata, itu hanya bayangan dari cermin kaisar. Sekarang, ruang dipenuhi ribuan bayangan Fang Han, matahari dan bulan ilusi, cahaya tak terhingga. Xuan Wuyi tidak bisa membedakan mana yang asli. Setiap serangan menghancurkan bayangan, namun menguras energinya. Ia mulai panik. Serangan penentu. Tiba-tiba, Fang Han muncul di belakangnya. Tanpa suara, tanpa aura, satu telapak langsung mengenai kepala Xuan Wuyi. Langkah-langkahnya, hancurkan pertahanan, gunakan cahaya Buddha, tanam kutukan, kutukan sumber kejahatan, langsung masuk ke tubuh Xuan Wuyi. Efek kutukan, kutukan itu seperti makhluk hidup, langsung menyebar. Suara mengerikan terdengar, matamu akan menjadi milikku, tulangmu akan menjadi tongkatku. Aura Xuan Wuyi berubah, tubuhnya yang sebelumnya suci, bercahaya, kini menjadi abu-abu, membusuk, penuh aura kematian. Ia berubah menjadi seorang tua renta di ambang kehancuran. Untuk pertama kalinya, seorang Suxian benar-benar berada di ambang kekalahan.
Kebangkitan Xuan Wuyi. Ah! Xuan Wuyi menjerit. Apa ini? Kutukan macam apa ini? Terlalu kuat. Tubuhnya memancarkan cahaya suci yang luar biasa, berusaha mengusir kutukan dari dalam tubuhnya. Namun, Fang Han tidak memberinya kesempatan. Serangan bertubi-tubi turun seperti bayangan cakar naga, setiap tebasan cukup untuk merobek langit berbintang. Penekanan total. Pada saat itu, Feng Baiyu memancarkan cahaya dari cermin kaisar. Meteorit purba dari Stars Gate menekan dari atas. Peta Huang Quan dan Istana Yuhua menekan dari bawah. Hampir 200 ahli hukum bekerja bersama. Xuan Wuyi dipaksa menekan kutukan, melawan Fang Han, menahan cahaya cermin kaisar, menahan kekuatan dua sekte. Bahkan dengan kekuatan Suxian, ia mulai kelelahan. Amarah seorang Suxian. Tidak, aku adalah Suxian. Bagaimana mungkin aku jatuh di tangan generasi muda? Amarahnya meledak. Ia memuntahkan darah. Darah itu berubah menjadi rune dan kembali masuk ke tubuhnya. Kutukan berhasil disegel sementara. Tubuhnya pulih. Kulit kembali bercahaya, aura menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Fang Han langsung menyadari, ini buruk, dia bahkan bisa menyegel kutukan itu. Senjata kebencian. Xuan Wuyi menatap Fang Han dengan kebencian mutlak. Seluruh esensi dirinya berubah menjadi satu hal. Kebencian. Di tangannya, terbentuk sebuah tombak. Tombak itu dipenuhi, niat membunuh, dendam tak berujung, aura kutukan kuno. Ini adalah bayangan dari tombak pembalasan. Feng Baiyu langsung memperingatkan, itu kekuatan tingkat Raja Abadi. Kita harus bergabung. Transformasi Fang Han. Feng Baiyu mengirim cahaya hitam ke tubuh Fang Han. Seketika, Fang Han merasakan pemahaman baru, kekuatan kuno bangkit, resonansi dengan kapak raksasa di dimensi lain. Tubuhnya berubah, menjadi kapak raksasa penghancur dunia. Fragmen artefak dalam tubuhnya bergetar. Kekuatan misterius mengalir masuk, benturan besar. Kapak Fang Han vs tombak pembalasan. Dalam belasan napas, mereka bertabrakan berkali-kali. Langit retak, ruang runtuh, waktu bergetar. Namun, tiba-tiba, tombak pembalasan menembus tubuh Fang Han. Krisis Fang Han, kapak hancur, tubuh Fang Han kembali ke bentuk asli. Xuan Wuyi tertawa dingin, tombak ini akan menghancurkan duniamu dari dalam. Ia langsung menyerang lagi, menggabungkan serangan luar dan kehancuran internal. Satu tendangan, cukup untuk membunuh, pembalikan situasi. Namun, di detik berikutnya, Fang Han bergerak, tangannya berubah menjadi cakar naga, menangkap kaki Xuan Wuyi. Apa? Xuan Wuyi terkejut. Fang Han berkata dingin, kau pikir tombak itu bisa membunuhku? Cakar naga menembus dada Xuan Wuyi. Pertahanan runtuh, mana masuk ke dunia dalam tubuhnya. Rahasia yang terjadi, di dalam dunia Fang Han. Terjadi sesuatu yang luar biasa. Tombak pembalasan memang menembus benih hukum dunia. Namun, ia tertancap pada fragmen artefak berbentuk tempurung kura-kura. Fragmen itu menyerap kekuatan tombak, melarutkan energi kebencian, bahkan menghasilkan spiritualitas baru. Ancaman terbesar justru menjadi sumber kekuatan. Namun Fang Han belum menyadarinya. Akhir Xuan Wuyi. Di luar, Xuan Wuyi sudah mencapai batas. Serangan sebelumnya, kutukan, tekanan dua sekte, kehilangan mana besar. Kini, ia tidak mampu bertahan. Fang Han terus menekan tanpa ampun. Akhirnya, garis pertahanannya runtuh total. Seruan terakhir, Fang Han berteriak, semua orang, serang bersama. Dua sekte bersatu, Stars Gate, Sekte Yuhua. Tujuan mereka satu, menyegel Suxian. Ini adalah momen yang hampir mustahil. Seorang Suxian akan ditangkap oleh dunia fana. Meskipun Xuan Wuyi sudah berada di ujung kekuatannya, namun seperti pepatah, serangga berkaki 100 mati pun tidak langsung kaku, tetap sangat sulit untuk menyegelnya. Sedikit saja kesalahan, baik Sekte Yuhua maupun Stars Gate akan menderita korban besar. Tak seorang pun berani lengah. Di bawah perintah para petinggi gerbang bintang, 3 ahli tingkat gua campuran, 5 ahli tingkat dunia kerajaan, serta para tetua dan kultivator rahasia panjang umur, semuanya melantunkan mantra. Hukum-hukum mereka menyatu, membentuk jaring besar yang ditekan ke dalam tubuh Xuan Wuyi. Di sisi lain, para ahli Sekte Yuhua juga tidak mau kalah. Mereka mengaktifkan segel besar, jutaan kultivator bersatu, hukum-hukum dan formasi besar mengalir ke dalam tubuh Xuan Wuyi. Segel mulai terbentuk,
Sebelumnya situasi hanya buntu, namun setelah kekuatan dua sekte bersatu, keseimbangan langsung hancur. Kekuatan Fang Han menembus dunia batin Xuan Wuyi. Dunia dalam Xuan Wuyi, dunia itu luar biasa kokoh. Lebih stabil dari dunia gua campuran. Telah melalui hukuman langit, dipenuhi makhluk dan peradaban. Di dalamnya terdapat banyak kerajaan, sistem kultivasi seperti dunia Xuan Huang, peradaban yang berkembang puluhan ribu tahun. Fang Han melihat semua itu dan sempat terdiam. Ia berpikir, makhluk-makhluk ini hidup di dunia orang lain tanpa menyadarinya. Lalu muncul pikiran yang mengguncang. Apakah mungkin alam semesta tempatku berada juga hanyalah dunia dalam tubuh makhluk lain? Ia langsung menepis pikiran itu. Penjarahan besar, tanpa ragu, Fang Han mulai menyapu segalanya. Cahaya Buddha menyebar, ribuan naga purba ditundukkan. Di dalam dunia Xuan Wuyi terdapat ribuan naga purba, ratusan naga tingkat panjang umur, banyak yang setara Jindan dan Sentong. Semua ditarik masuk ke dalam 8 Buddhisme. Namun Fang Han merasa masih jauh dari cukup menemukan harta utama. Di pusat dunia terdapat sebuah menara besar, menara para dewa, sebuah harta tingkat sempurna, berisi dewa-dewa alami, mengendalikan hukum dunia, menjadi inti kekuatan Xuan Wuyi. Fang Han langsung bertindak. Ia berubah menjadi naga leluhur banjir, melilit menara itu. Ini keberuntungan besar. Jika menyatu dengan 8 Buddhisme, kekuatanku akan melonjak. Xuan Wuyi tak berdaya. Xuan Wuyi mengamuk. Binatang, berhenti. Namun ia harus menahan segel, harus melawan kutukan. Sudah kehabisan kekuatan. Akhirnya, menara para dewa ditarik keluar dari dunianya, masuk ke 8 Buddhisme. Xuan Wuyi disegel, tubuhnya mulai menyusut, menjadi sosok kecil, lalu disegel dalam kristal yin yang berbentuk bintang. Namun bahkan dalam keadaan itu, auranya tetap mengerikan. Ia meraung, kalian sekte kecil berani menyegelku. Aku abadi, kekaisaran cahaya suci akan memusnahkan kalian. Tekanan mental Fang Han. Fang Han menjawab dingin, aku akan membuatmu menjadi budaku. Seorang suksian memanggilku tuan di depan kekaisaran cahaya suci, aku ingin melihat ekspresimu saat itu. Ucapan itu menusuk jiwa. Xuan Wuyi sampai memuntahkan darah. Namun ia segera tenang, kau tidak bisa mengendalikanku. Bahkan jika tubuhku hancur, pikiranku bisa beregenerasi di ruang lain. Fang Han tersenyum, kau tidak memahami hukum hidup dan mati. Regenerasimu hanya akan menjadi makhluk cacat tanpa ingatan penuh. Xuan Wuyi terkejut. Setelah pertempuran, para petinggi gerbang bintang mendekat. Mereka berkata, suksian sangat berbahaya. Segel ini tidak boleh dianggap aman. Fang Han mengangguk. Pertemuan dengan gerbang bintang. Fang Han mengeluarkan nebula baby. Penguasa bintang sangat terkejut melihat perkembangan anaknya. Dulu hanya tubuh fana, sekarang sudah mencapai tingkat dunia kerajaan. Fang Han tersenyum. Pahlawan tidak diukur dari usia. Ia lalu berkata, kita akan perbaiki sekte Yuhua dulu. Setelah itu, kita bahas rencana besar. Rekonstruksi sekte Yuhua. Gunung-gunung hancur, tanah retak, aura lenyap. Fang Han langsung bertindak. Ia menggunakan teknik kaisar kayu, teknik kaisar bumi. Dalam sekejap, hutan kuno tumbuh, pegunungan terbentuk kembali, ladang obat bermunculan. Ia bahkan menaburkan benih obat kuno, puluhan ramuan tingkat tinggi. Dalam waktu singkat, seluruh wilayah berubah menjadi tanah suci kultivasi. Para ahli gerbang bintang tercengang. Metode penciptaan seperti ini, Fang Han kini bukan lagi sekadar kultivator, tetapi pencipta dunia kecil. Rekonstruksi besar sekte Yuhua. Fang Han mulai menunjukkan kemampuannya sepenuhnya. Qi mencekam, ramuan, benih spiritual, semuanya ditebarkan. Gunung-gunung diangkat, formasi dipasang, dan wilayah sekte Yuhua yang hancur puluhan ribu mil luasnya dibangun kembali. Tanah dilebur oleh api. Semua batu dan tanah berubah menjadi giok kristal. Kemudian, dari 8 Buddhisme, Fang Han mengeluarkan berbagai bahan langka. 8 tungku besar berputar, menghasilkan cairan giok hangat. Cairan itu dituangkan ke tanah. Begitu menyentuh bumi, langsung menyatu dan memadat. Seluruh wilayah dipenuhi giok harum, energi spiritual lembut, aura penyembuh. Bahan ini dikenal sebagai giok hangat aromatik, menghangatkan di musim dingin, menyejukkan di musim panas, menyembuhkan penyakit, menolak bencana. Seluruh sekte Yuhua kini dilapisi material ini. Para ahli dari Stars Gate hanya bisa terdiam.
Pembangunan dipercepat waktu. Fang Han memanggil Kui Rongzhen, para Raja Iblis, para ahli naga, Nebula Baby, Qi Minghao, semua membantu membangun. Ia juga mengaktifkan peta Huang Quan untuk mempercepat waktu. Di dalam, ratusan tahun berlalu. Di luar, hanya 1 jam. Gunung-gunung baru, segalanya berubah total. Gunung baru berdiri, istana muncul, formasi besar terbentuk. Puncak reinkarnasi milik Fang Han menjulang puluhan ribu kaki, menembus lapisan badai 9 langit. Puncak lama seperti Tiandu Peak, Ling Qiao Peak, semuanya hilang, digantikan oleh puncak indigo, puncak petir ungu. Awan petir bergulung sepanjang tahun. Aura megah menyelimuti seluruh sekte. Loyalitas para murid inti tersungkur. Salah satu berkata, Fang Han adalah pemimpin sejati sekte Yuhua. Fang Han hanya menjawab tenang. Bencana besar akan datang. Berkultivasilah dengan baik jika ingin bertahan hidup. Semua menjawab serempak. Ya, pemimpin. Pengangkatan pemimpin baru. Feng Baiyu tersenyum. Aku akan mundur. Fang Han akan menjadi pemimpin baru. Para tetua dan 3 suci Yuhua mengangguk. Mulai hari ini, Fang Han adalah pemimpin generasi kelima sekte Yuhua. Langit berguncang. Kitab kuno muncul. Kitab tanpa kata Yuhua Fei Sheng Jing. Kitab ini mengandung hukum dunia abadi. Pernah menghubungkan sekte Yuhua dengan dunia abadi. Fang Han menerimanya. Namun, ia tetap tenang. Perjalanan Fang Han, 8 tahun lalu, ia hanyalah pelayan kuda. Sekarang, umur kultivasi puluhan ribu tahun. Penguasa sekte besar, mampu melawan Suxian. Namun baginya, semua itu bukan tujuan akhir. Ancaman sekte Tai. Pemimpin bintang berkata, situasi sekarang berbahaya. Beberapa sekte sudah menyerah pada sekte Tai. Mereka bahkan menerima token bencana abadi. Token itu berarti, jika menolak, akan dimusnahkan. Diskusi strategi. Para pemimpin menyadari, sekte Tai memiliki dukungan dunia abadi. Bahkan Suxian sulit melawan. Namun Fang Han berkata, kita bukan target utama. Masih ada Linglong Xianzun yang menahan tekanan dari dunia abadi. Ia juga menambahkan, selain itu, sekte kita memiliki pendukung lain. Ia mengingat Kaisar Pena, Fang Qingshui, aliansi besar. Pemimpin bintang berkata, kami datang untuk beraliansi sepenuhnya. Tujuan mereka, bertahan dari bencana Protoss, menghadapi sekte Tai, memperkuat kekuatan bersama. Fang Han mengangguk. Dalam 10 hari, kita akan susun strategi. Ambisi Fang Han. Fang Han berkata, aku telah mendapatkan menara para dewa. Jika digabung dengan 8 Buddhisme, kekuatanku akan meningkat drastis. Ia menutup dengan satu kalimat. Dengan itu, mungkin aku bisa melawan Tai Huangtian. Pada titik ini, Fang Han tidak lagi sekadar jenius. Ia telah menjadi pilar utama dunia Xuan Huang. Pada saat ini, meteorit kuno milik sekte Gerbang Bintang tetap melayang di atas sekte Yuhua, berdampingan dengan istana Yuhua. 2 sekte besar itu, semua tetua dan para ahli, berkumpul di dalam dunia milik Fang Han, yaitu peta Huang Quan. Di sana, mereka membalik aliran waktu, mempercepat kultivasi, membantu Fang Han menyempurnakan 8 Buddhisme. Menara para dewa. Menara para dewa adalah harta kuno yang sangat kuat. Di dalamnya, terdapat banyak ruang, memiliki hukum dunia sendiri, dipenuhi dewa-dewa alam. Untuk membongkar dan menggabungkannya, jelas bukan perkara mudah. Namun Fang Han sangat percaya diri. Perubahan pada kekuatan Fang Han. Setelah bertarung melawan Xuan Wuyi, ia mendapatkan keuntungan besar. Yang paling penting, fragmen artefak tempurung kura-kura. Fragmen itu dihantam oleh bayangan tombak balas dendam, hancur dan meleleh, menyatu dengan benih hukum dunia Fang Han. Akibatnya, dunia dalam tubuh Fang Han mengalami transformasi besar. Diskusi para ahli. Di dalam peta Huang Quan, Fang Han duduk di pusat. Mengelilinginya, pemimpin sekte Gerbang Bintang, Nyonya sekte Gerbang Bintang, 3 master kuno, Yuhua Sansheng, Feng Baiyu. Menara para dewa melayang di udara. Di dalamnya, ribuan dewa alam, dewa api, dewa air, dewa petir, dewa angin, roh artefaknya, dewa raksasa bertombak 3, kekuatannya mencapai tingkat langit. Fang Han berkata, aku akan mengajarkan teknik rahasia naga dan teknik penyempurnaan agung. Ia langsung membagikan teknik kultivasi, ratusan pil obat masing-masing 1. Para tetua sekte Gerbang Bintang terkejut. Mereka berpikir,
Kekayaan Fang Han hampir setara satu sekte penuh. Evolusi dunia internal, sementara semua berkultivasi, Fang Han memeriksa dunia dalam tubuhnya. Fragmen artefak berputar perlahan, memancarkan energi kacau, memperbaiki dinding dunia. Perubahan besar terjadi, dunia yang hancur pulih, menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Makhluk baru lahir, burung kecil lebih cepat dari suara, air lebih berat dari merkuri. Ikan biasa memiliki aura naga. Dunia ini menjadi ratusan hingga ribuan kali lebih kuat dari dunia luar. Bahkan dunia para ahli tingkat tinggi tidak sebanding. Reaksi para ahli, semua orang terkejut. Para master dari sekte gerbang bintang bahkan merasa takut. Dunia ini terlalu kuat. Ini bukan dunia biasa. Kekuatan Fang Han meledak. Kekuatan Fang Han terus meningkat. Dari puluhan triliun menjadi lebih dari 100 triliun. Auranya jauh lebih menakutkan dibanding saat melawan Xuan Wuyi. Penyerapan menara para dewa. Fang Han berteriak, mulai pemurnian. Ia berubah menjadi naga leluhur kehancuran. Naga raksasa itu melilit menara para dewa, membuka mulut, mencoba menelannya. Menara melawan, membesar, menahan tekanan. Namun, para ahli dari sekte Yuhua dan sekte gerbang bintang bersama-sama mengaktifkan teknik penyempurnaan agung. Menara mulai menyusut, retak, kehilangan stabilitas, penelanan paksa. Akhirnya, Fang Han menelan menara para dewa. Namun di dalam tubuhnya, menara masih berjuang. Tubuh naga Fang Han menjadi transparan, menunjukkan proses pencernaan berlangsung. Dari dalam segel, Xuan Wuyi meraung, "Kau berani menghancurkan hartaku?" Fang Han menjawab, "Aku ingin kau melihat hartamu dihancurkan dengan matamu sendiri." Metode brutal Fang Han, alih-alih menggabungkan secara normal, Fang Han memilih metode menelan dan mencerna langsung. Metode ini kasar, berbahaya, tapi sangat efektif. Dengan bantuan kekuatan dunia, 8 Budisme, dukungan 2 sekte, menara para dewa akhirnya mulai dihancurkan dari dalam. Dan jika berhasil, kekuatan Fang Han akan naik ke tingkat yang lebih mengerikan lagi. Sekarang, ia tidak lagi sekadar mampu melawan Suxian. Ia sudah mulai melangkah menuju penguasa sejati dunia Xuan Huang.